Hiro-san, Hai, di sini saya Hiroaki Kato desu. melihat pembukaan opening dari Yashinoko Yokocho. Yokocho. Hai. Ada makanan apa saja yang menarik perhatian? Ya, tadi sudah ada makanan onigiri, takoyaki, dan juga ada ramen. Dan memang makanan-makanannya sangat otentik ya dari sini. Dan kalian bisa lihat tuh, ya arsitekturnya, suasananya, semua kayaknya otentik banget. Termasuk makanan. Enak. Tadi aku makan takoyaki, enak banget. Tapi kalau makanan Jepang yang jarang ditemui di Indonesia apa? Hiro? Jarang ditemui di Indonesia itu sebenarnya di Jakarta tuh sudah hampir semua makanan Jepang itu udah ada ya. Cuman kalau yang Yashinoko Yokocho ini tuh ada beberapa resto yang pertama kali buka di Indonesia. Jadi langsung datang dari Jepang dan nggak ada di tempat lain selain di Yashinoko Yokocho. Apa saja? Aku belum tahu tapi ya misalnya ini jadi promosi jadi Ya, tidak apa. ya. Kalau misalnya yang ada di sini itu Salmon Noodle 3.0 ini adalah kombinasi antara ramen dan French. Oh. Nah ini restoran pertama yang buka di Indonesia. Di Jepang udah jadi lumayan famous. Oke. Untuk kamu sendiri sekarang sedang sibuk apa saja? Sedang sibuk apa ya, kemarin tuh baru selesai tayang The Shadow Strays ya, film Netflix. Terima kasih ya teman-teman udah nonton, banyak yang nonton, aku senang sekali untuk acting ya. Dan untuk tahun depan aku pengen rilis album, jadi aku pengen fokus ke musik juga tahun depan, tapi acting juga kalau ada tawaran boleh. Jadi kemarin yang Netflix itu emang diajak dari Timo langsung atau seperti apa? Untuk The Netflix The Shadow Strays itu saya ikut casting. Saya ikut casting dan bisa masuk ke, sangat beruntung saya terpilih dan bisa main The Shadow Strays. Dan emang ada adegan Yakuza ya di awal, jadi sangat cocok untuk karakter aku, jadi bagus sekali. Sebelumnya juga ikut sama Kimo, sekarang sama Timo. Memang direkomendasikan juga sama Kimo. Gak tahu ya, ada perbincangan di belakang mereka atau tidak, nggak tahu. Cuma dia memang film pertama yang saya main Kimo dan yang kedua Timo. Jadi saya sangat bersyukur sama Mo Brothers. Dan sebenarnya dulu tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2012 saya pernah ketemu mereka berdua di Jepang. Tapi sebagai mereka itu Mo Brothers yang bikin The Killers dan saya itu sebagai translator. Jadi aku bantu mereka untuk translate. Nah beberapa tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian saya bisa main di film-film mereka, itu luar biasa sih. Ini kalau awal mula munculnya keinginan nyoba di layar lebar tuh apa sih? Kan basicnya juga di sini nyanyi gitu. Awal-awal juga dari ketemu Leto terus jadi terinspirasi buat untuk ikut nyanyi juga gitu kan. Akhirnya yang bikin kepengen nyoba di film gitu apa sih? Sebenarnya basic saya di Jepang kegiatannya sebelum saya pindah ke Indonesia itu memang saya main musik tapi sekaligus saya main teater dan juga musikal. Jadi pengalamannya memang ada, basicnya udah ada. Jadi saya selalu cari kesempatan untuk bisa masuk ke dunia perfilman Indonesia juga. Tapi kan susah ya, as you guys know. Tapi kebetulan ada casting untuk film Kimo dan film Timo. Jadi saya ikut itu karena ada kesempatan di situ. Ada ketagihan nggak sih, perasaan ketagihan main film lagi? Ketagihan sih pasti ada ya, karena film pertama yang kemarin Ivana, film kedua The Shadow Strays, dua-duanya hits. Jadi saya selalu ada rasa ketagihan, pengen tampil di film yang ditonton banyak orang. Ya. Tadi kata Adit katanya sempat diajak nyanyi sama Prabowo. Sempat diajak nyanyi sama Prabowo, Pak Presiden. Kalau itu sih bukan langsung dari Pak Prabowo ya, tapi hari ini kelompok Jepang itu lagi mengunjungi istana Pak Presiden dan di situ butuh penyanyi untuk bisa nyanyi lagu Jepang dan lagu Indonesia katanya. Dan mereka cari orang seperti itu dan itulah saya sebenarnya kan seharusnya. Tapi karena ada grand opening Yashinoko Yokocho ini saya tidak sempat dan sana, sayang sekali, mungkin next time kalau ada sempat. Tapi kamu sendiri melihat ikatan bilateral Indonesia dan Jepang sejauh ini seperti apa?
Jepang dan Indonesia itu memang sudah menjalin persahabatan dan hubungan yang sangat erat ya selama ini ke 66 tahun dan tahun depan adalah ke 67 tahun diplomatik hubungan antara Indonesia dan Jepang. Jadi semakin kesini semakin banyak kuliner, informasi atau orang itu datang ke Indonesia. Jadi semoga makin banyak orang Jepang tuh tahu tentang Indonesia lah, karena sekarang tuh dibanding di Jepang, kalau orang Indonesia tahu banget tentang Jepang atau tahu banget tentang seni, budaya atau entertainment Jepang, tapi masih sangat sedikit orang Jepang yang tahu tentang Indonesia. Jadi semoga aku Hiroaki Kato bisa menjadi jembatan untuk menyebarkan nama Indonesia, nama tanah air kepada masyarakat Jepang. Balik lagi ke soal film ya, kan ini di dua film hero perannya otentik nih, jadi orang Jepang. Ya mungkin secara karakter karena emang udah basicnya dapat kan, mungkin jadi itu jadi salah satu yang mudah juga gitu. Nah mungkin kedepannya kalau dapat kesempatan boleh nyoba karakter yang di luar, jadi Di luar Japanese. tuh Luar pengennya Japanese apa? sangat pengen, jadi mungkin salah satu benchmark atau salah satu milestone aku untuk kedepannya adalah saya bisa main film tapi bukan sebagai orang Jepang. Itu ya pencapaian yang luar biasa ya kalau saya bisa seperti itu. Tapi selama ini dua film itu selalu aku antagonis ya, yang jahat-jahat. Jadi semoga untuk kedepannya bisa dapat peran yang baik atau manis atau love story mungkin, karena pertama horor, yang kedua action selalu Yeah. ada darah-darahnya. Berarti harapannya ke depannya di film seperti itu ya. Ya.